Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teti kelas 2B, bertemu lagi dengan Bu Wati. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya, dan masih semangat belajar walaupun di rumah, oke? Nah, hari ini Bu Wati akan mengajak kalian untuk mengisi evaluasi subtema 3 yang ada di tema 2F. Nah, kalian harus siap-siapkan buku paket 2F-nya, oke? Langsung saja kita kerjakan bersama-sama 2F-nya. Let's go! Nah, sekarang kalian lihat di halaman 124. Nah, 124 di sini ada evaluasi 3. Kita akan kerjakan bersama-sama, oke? Nah, yang nomor 1. Saya menyiram tanaman setiap pagi. Nah, penulisan kalimat di atas tidak benar karena A. Tidak ada nama orang, tapi di sini ada saya. Kalau saya itu sama aja dengan nama orang, menggantikan nama orang. Yang B. Tidak ada tanda titik pada akhir kalimat. Wah, iya nih, nggak ada titiknya. Yang C. Semua huruf tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini tidak perlu, masa semuanya ditulis huruf kapital semua? Berarti jawabannya yang B. Oke? Nomor 2. Naya rajin merawat tanaman. Kalimat di atas seharusnya ditulis dengan apa? Nah, lihat di sini A. Semuanya sama ya, Naya rajin merawat tanaman, tapi yang paling benar adalah yang mana? Yang A. Nayanya benar, kapital. Akhir kalimatnya benar nih, ada titiknya. Ini kita tandain benar dulu ya. Yang B, lihat, nayanya kecil. Wah, ini tentu saja salah. Yang C, nayanya udah benar, besar, kapital. Tapi di akhir kalimatnya tidak ada titik. Berarti yang benar adalah yang A. Nomor 3. Oke, cukup panjang ya, perhatikan. Bacalah kutipan teks berikut. Nadia gemar bercocok tanam atau berkebun. Nadia rajin merawat tanamannya. Di halaman belakang rumah tumbuh subur pohon cabai, tomat, dan bayam. Di halaman depan rumah tumbuh subur titik-titik tanaman bunga. Rumah Nadia terlihat asri. Kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas nih, yang ini, yang titik-titik itu apa? Nih yang A, menyiram. Di halaman depan rumah tumbuh subur menyiram tanaman bunga. Wah, ini salah. Yang B, seluruh. Di halaman depan rumah tumbuh subur seluruh tanaman bunga. Kurang tepat ya. Yang C, berbagai. Di halaman depan rumah tumbuh subur berbagai tanaman bunga. Wah, ini yang tepat nih, yang C. Nah, sekarang nomor 4. Nih, di sini lihat. Arti kata asri pada kutipan teks di atas adalah A. Indah dilihat, B. Kotor tidak terawat, C. Sangat sejuk. Nah, asri ini artinya itu indah dilihat. Oke. Nomor 5. Akhir kalimat berita menggunakan tanda baca apa? Tentu saja tanda baca titik. Nah, Ibu akan tulis di sini. Tring. Nah, sudah ada jawabannya nih. Tanda baca titik. Akhir kalimat harus memakai kalimat yang akhirnya itu memakai titik. Jangan sampai lupa. Nomor 6. Setiap Jumat Arin ikut kegiatan menari bersama Dita dan Ajeng. Nah, tulislah kalimat di atas dengan huruf kapital yang benar. Nah, lihat di sini awal kalimat harus kapital. Harus tahu ya kalian. Jumat nih. Terus Arin ya. Jumat itu kan nama hari atau waktu, harus kapital. Arin nama orang. Kalau ikut enggak, kegiatan enggak usah. Menari bersama tidak. Dita nih, nama orang harus kapital dan Ajeng harus kapital. Oke, Ibu akan tulis ya. Tring.
Nah, sudah ditulis oleh Ibu. Lihat di sini. Setiap Jumat Arin ikut kegiatan bersama Dita dan Ajeng. Lihat, sudah dirubah ya ke dalam kapital. Dan jangan lupa di akhir kalimat harus memakai titik. Oke, lanjut nomor 7. Lihat di sini. Contoh aturan di kantin sekolah adalah A. Mengembalikan buku yang dipinjam secara tepat waktu. Wah, ini mah peraturan di perpustakaan. Ini salah. Yang B. Membayar harga buku sesuai harga yang terdapat pada buku. Wah, ini sepertinya peraturan yang ada di toko buku nih, bukan di kantin sekolah. C. Makan dan minum dengan tertib di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini benar nih, aturan di kantin sekolah. Karena kita makan dan minum kalau di kantin itu harus yang sudah disediakan di kantinnya, tidak boleh sembarangan. Misalnya makan di perpustakaan itu tidak baik. Nah, jadi ada tempat yang sudah disediakan ya. Ini benar nih, C. Nomor 8. Murid yang tidak mematuhi aturan atau tata tertib sekolah akan mendapatkan apa? A. Sanksi atau hukum. B. Hadiah atau penghargaan. C. Pujian. Tentu saja yang A. Sanksi atau hukuman. Nomor 9. Contoh aturan di ruang perpustakaan adalah A. Tidak boleh berbicara. Ini tidak ya, karena kita masih boleh berbicara, tapi bisik-bisik, jangan terlalu keras dan teriak-teriak. Yang B. Tidak boleh meminjam. Tentu saja tidak nih, bukan aturan perpustakaan, karena kita boleh meminjam buku di perpustakaan asal dibalikin lagi ke perpustakaannya. Yang C. Tidak boleh ribut. Nah, ini yang benar, tidak boleh ribut. Oke, kita lanjut nomor 10. Lingkungan menjadi bersih termasuk manfaat aturan apa? A. Berhati-hati di jalan. B. Membuang sampah di tempat sampah. C. Menaati rambu lalu lintas. Nah, lingkungan yang bersih berarti karena ada aturan membuang sampah di tempat sampah. Yang 11. Manfaat aturan menjaga ketenangan kelas adalah, ayo, manfaat aturan menjaga ketenangan kelas apa? Ini jawabannya. Tring. Nah, sudah ada nih jawabannya. Lihat, agar fokus saat belajar. Nah, Ibu selalu mengingatkan kalian kalau saat belajar tidak boleh ribut, harus tenang. Oke, agar fokus belajarnya. Nomor 12. Sebutkan 3 aturan di kantin sekolah. Oke, 3 aturan ya. Ini dia. Tring. Nah, ini dia jawabannya. Nih, lihat. Harus mengantri. Tidak boleh asal serobot ya saat ada di kantin sekolah. Lalu tidak buang sampah sembarangan. Nah, tentu saja ini wajib nih. Yang ketiga, makan dan minum di tempat yang disediakan. Oke, jangan sembarang tempat ya kita makannya, agar tertib. Oke, lanjut ke matematika nih. Yang halaman 13. Bibi Musfiati menimbang secangkir tepung ketan. Timbangan yang digunakan Bibi Musfiati adalah, nah, untuk timbangannya apa yo? Kalau tepung ketan, tentu saja timbangan dapur. Karena ini secangkir tepung terigu yang kecil, oke? Ditimbangnya pakai timbangan dapur. Yang 14. 1 kilogram dinilainya sama dengan apa? 1 kilogram. Yang A 10 ons. Ini salah. Yang B 100 gram. Ini juga salah. Yang C 1000 gram. Ini benar nih. Karena 1 kilogram, nih 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Kalau 1 kilogram juga sama dengan 1000 gram. Jangan sampai lupa ya. Nomor 15. Oke, Ibu geser dulu. 15. Pak Yudi membawa bibit tanaman buah berat
bibit tanaman buah itu 20 ons. Nah, 20 ons itu sama dengan berapa ya? Lihat di sini ada 200 kilogram. Bukan, yang B 20 kilogram. Yang C 2 kilogram. Nah, ini yang benar nih, 2 kilogram. Ingat, 1 kilogram itu 10 ons. Berarti kalau 20 ons berarti ini 2 kilogram. Nomor 16. Ayah membeli tepung 2 kantung. Berat 1 kantung tepungnya itu adalah 200 gram. Nah, 200 gram itu sama dengan berapa ya? ABC-nya ada di atas. Nah, lihat di sini. Nah, kalian harus ingat 1 ons itu sama dengan 100 gram. Berarti yang tadi itu soalnya adalah 200 gram. Berarti berapa? 2 ons. Mana yang 2 ons? Nah, ini dia yang C. Nomor 17. Kemarin ibu membeli 30 ons bawang merah. Nah, hari ini ibu membeli 1 kilogram bawang merah. Berapa kilogram berat bawang merah yang dibeli ibu? Nah, di sini ada 30 ons. Terus hari ini juga membeli, jadi ditambah ya, yang ini dan ini ditambah. Sedangkan ini belum kita rubah nih, kita rubah dulu ke kilogram ya. 30 ons itu berapa kilogram? 3 kilogram. 3 kilogram tambah 1 nih, karena ibu membeli lagi bawang merahnya 1 kilogram. Berarti berapa? 4 kilogram. Nah, ini nih, berapa kilogram berat bawang yang dibeli ibu? 4 kilogram. Nomor 18. Lihat di sini. Paman Jaya memanen 3 keranjang cabai. Keranjang pertama berisi 20 ons cabai. Nah, keranjang kedua berisi 3 kilogram cabai. Keranjang ketiga berisi 40 ons cabai. Nah, berapa kilogram berat semua cabai yang dipanen Paman Jaya? Nah, kita tulis dulu ya. Yang pertama itu 20 ons. Terus ini kan karena ditambah-tambah nih, berapa semuanya. Nah, berarti ini ditambah semua ya. Keranjang kedua itu 3 kilo. Ditambah lagi keranjang ketiga 40 ons. Berarti berapa? Nah, kita ubah dahulu ya ke kilogram biar gampang nih. 20 ons ke kilogram berapa, ayo? Jadi kilogram, tentu saja jadi 2, nolnya hilang. Jadi 2 kilogram. Ini tetap 3 kilogram. Tambah 40 ons ke kilogram berapa? Yap, benar, 4. Nolnya hilang. Oke, 2 tambah 3 berapa? 5. 5 tambah 4 9. Berarti 9 kilogram seluruh cabai Pak Jaya. Oke, yang nomor 19 nih udah SBDP. Nah, contoh bahan alam untuk membuat kerajinan tangan adalah, tentu saja nih, ada A, plastisin. Plastisin itu Play-Doh, bukan ya. Yang bahan alam nih, bahan alam. Yang B, tanah liat. Nah, ini benar nih. Kaleng bekas. Wah, bukan. Karena kaleng bekas bukan bahan alami ya. Nomor 20, bagian tumbuhan pisang yang digunakan untuk membuat kerajinan adalah, nah, untuk buat kerajinan itu A, buahnya, B, pelepahnya, atau C, akarnya. Nah, tentu saja yang dipakai untuk kerajinan adalah pelepahnya. Seperti ini gambarnya. Oke? Nah, yang nomor 21. Plastisin sifatnya itu apa? A, kaku, B, lentur, C, lunak. Nah, sifatnya itu lunak ya.
karena kayak lembek-lembek itu gampang untuk dibentuk. Oke. Nomor 22 nih, ada di balik halamannya ya. Nah, kita lanjut nomor 22. Bahan berikut yang mudah diperoleh di alam adalah, nah yang gampang diperoleh di alam itu A. daun kering, B. dough atau play-doh atau plastisin, atau C. kaleng bekas. Nah, yang gampang ditemukan atau diperoleh di alam itu daun kering. Lanjut, nomor 23. Contoh bahan titik-titik untuk membuat kerajinan tangan adalah kulit jagung kering. Nah, contoh bahan apa kalau jagung kering, kulit jagung kering? Tentu saja bahan alami atau bahan alam. Nomor 24. Sebutkan 5 bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Ibu akan tulis ya di sini ya. Tring. Nah, ini dia. Ada biji, ada pelepah pisang, ada tanah liat, ada pasir, dan juga yang kelima kulit jagung. Ini adalah contoh-contohnya ya, ada kerajinan dari 5 bahan tersebut. Lanjut, kita sudah ke PJOK atau olahraga ya. Nomor 25. Berlari dan melompat melatih kekuatan otot apa? Tentu saja otot kaki. Berlari dan melompat. Nomor 26. Bermain pohon besar dan pohon kecil dilakukan oleh 3 orang. Oke. Nomor 27. Meloncat dilakukan dengan mengangkat kedua apa nih secara bersamaan. Tentu saja kalau meloncat memakai kaki ya, berarti yang sama-sama diangkat kedua kaki. Nah, nomor 28. Manfaat berolahraga adalah apa? A. Melatih tubuh, meletihkan atau biar tubuh capek. B. Menyehatkan tubuh, atau C. melemahkan tubuh. Tentu saja menyehatkan tubuh. Nomor 29. Sikap awal titik-titik adalah berdiri tegak. Nah, sikap awal ibu akan tulis ya. Tring. Nah, ini jawabannya. Sikap awal meloncat adalah berdiri tegak. Yang terakhir, bagaimanakah aturan dalam bermain pohon besar dan pohon kecil? Nah, sebenarnya kata-katanya panjang. Ibu akan menulisnya dengan pendek-pendek ya, biar kalian nulisnya nggak terlalu banyak, oke? Tring. Nah, ini dia jawabannya. Walaupun ibu singkat juga tetap saja ternyata banyak. Oke, lihat di sini. Yang pertama, buat kelompok. Terus jadi ada 3 orang satu kelompoknya itu. Nah, terus yang kedua, peraturan yang kedua, 2 orang jadi pohon besar. Nah, berdiri bergandengan tangan. Nah, kayak gini ya gambarnya ya. Nah, yang ketiga, 1 orang jongkok menjadi pohon kecil. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu aba-aba dari guru nih. Jadi Bu Guru akan bilang badai, hujan, atau banjir. Nah, jadi badai, hujan, atau banjir itu ada gerakannya. Yang badai, pohon besar jongkok. Nah, pohon kecilnya jadi berdiri. Yang sini nantinya kalau misalnya dijadiin jongkok, yang berdiri ini, kalau badai, si yang berdiri jadi jongkok. Yang kecil ini, yang pohon kecil jadi berdiri, gantian. Kalau hujan, pohon kecil berganti menjadi sepasang pohon besar. Nah, kalau banjir, ketiga pohon berdiri berangkulan, jadi saling kayak pelukan gitu, tangannya di pundak gitu. Nah, itu dia aturan dalam bermain pohon besar dan pohon kecil. Oke? Kalian tulis ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai mengisi evaluasi subtema 3 nih. Nanti kalau sudah masuk sekolah akan tulis dilihat dan juga dinilai. Oke, sekian dari Buati hari ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.